Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati Kerajaan Mojopahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa Gajah Mada setelah menghadapi para demonstran yang jumlahnya ribuan orang, hanya seorang diri, dengan begitu wibawanya para demonstran ini lari tunggang langgang karena pengaruh wibawa dari Mahapatih Gajah Mada. Setelah itu, Mahapatih Gajah Mada kemudian pergi menuju ke Tratak Rambat, Balai Tratak Manguntuh. Kemudian orang-orang yang ada, yaitu para demonstran, sudah berbondong-bondong pergi meninggalkan tempat itu, sehingga tinggal dua orang yang terpaku termangu-mangu, yaitu Senopati Dyah Birowo dan Kebo Mudro, yang saling menatap mata, terheran-heran melihat kejadian seperti ini. Akhirnya Dyah Birowo dan Kebo Mudro sepakat untuk terus mengikuti perkembangan apa yang akan dilakukan oleh Patih Gajah Mada. Pemirsa dimanapun Anda berada, diceritakan yang lalu setelah Patih Gajah Mada sampai di Tratak Manguntuh, Ibu Suri dan orang-orang yang ada di sana, termasuk Darmadiaksa dan Acarya Nadendra, yaitu pemimpin agama Buddha, dan Acarya Nadendra yang punggungnya masih terasa sakit karena pada saat terjadi peristiwa pertempuran di alun-alun Bubar, dan Acarya Nadendra ini mencoba untuk menenteramkan dan menghentikan pertempuran itu, tetapi justru punggungnya keserempet oleh anak panah, sehingga masih terasa sakit. Kemudian di sana juga ada, yaitu seorang pendeta Brahmana dari Bali yang masih belum kembali, yaitu Samaranata, yang tangannya masih diperban karena pada saat perang Bubat di alun-alun itu, Brahmana Samaranata juga ikut menenangkan situasi, tetapi justru malah tangannya terkena anak panah, sehingga sampai sekarang tangannya masih diperban. Tetapi orang yang selamat tidak terkena goresan anak panah, yaitu Darmadiaksa Kasaiwan dan Acarya Dharmaraja, yang saat itu hujan anak panah yang menebar di awang-awang alun-alun Bubar. Maka Dang Acarya Dharmaraja ini kemudian lari menepi sehingga selamat dari hujan anak panah di alun-alun Bubar. Pemirsa dimanapun Anda berada, kehadiran Gajah Mada
di balik teratak Manguntur setelah melihat yaitu kursi Dento, kursi Rinenggo, sehingga sana kosong tidak ditempati oleh Prabu Hayam Wuruk, sehingga Patih Gajah Mada menoleh ke kanan ke kiri dan akhirnya ditemui ternyata Prabu Hayam Wuruk tersimpuh di hadapan layon mayat, yaitu Dyah Pitaloka yang ada di sebelah utara dari teratak Rambat Manguntur. Akhirnya Gajah Mada bangkit dan menuruni tangga dari balik teratak Manguntur itu dan akhirnya duduk di belakang Prabu Hayam Wuruk yang terus menunduk dan tidak henti-hentinya meneteskan air mata. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat Gajah Mada duduk di belakang Prabu Hayam Wuruk, seakan-akan Prabu Hayam Wuruk memiliki indera yang keenam. Dia merasakan ada seseorang yang ada di belakangnya, yaitu Patih Gajah Mada. Oleh sebab itu, dengan pelan ditolehnya Patih Gajah Mada yang ada di belakangnya. Kemudian Patih Gajah Mada mencoba untuk lebih dekat dengan Prabu Hayam Wuruk, sehingga menggeser duduknya beberapa geseran ke depan, sehingga tepat di belakang dari Prabu Hayam Wuruk. Sementara Prabu Hayam Wuruk masih menundukkan kepala, tiba-tiba Patih Gajah Mada berkata pelan, "Mohon ampun, Prabu Hayam Wuruk. Hamba menyarankan bahwa yang sudah pergi tidak akan bisa kembali. Prabu harus bangkit. Prabu tidak baik untuk berlarut-larut dalam kesedihan. Tugas negara harus diutamakan di atas kepentingan pribadi. Peristiwa ini tidak ada yang perlu disalahkan. Peristiwa ini sudah terjadi. Oleh sebab itu, Prabu, 20 tahun aku mengabdi untuk mewujudkan cita-cita Majapahit, mempersatukan Nusantara. Sumpahku sekarang sudah terpenuhi. Oleh sebab itu, hamba juga sudah tua. Apabila Prabu menghendaki, maka aku akan mengundurkan diri. Pemirsa dimanapun Anda berada, kata-kata itu tidak ada yang mendengar, karena kata-kata itu diucapkan oleh Gajah Mada, diupayakan sepelan mungkin, tetapi Prabu Hayam Wuruk mendengar. Setelah itu Prabu Hayam Wuruk menoleh ke belakang dan kemudian kembali ke depan
sambil mengatakan, "Paman Patih, jangan tinggalkan aku." Pemirsa dimanapun Anda berada, rupa-rupanya Prabu Hayam Wuruk belum sanggup untuk ditinggalkan Mahapati Gajah Mada, karena Hayam Wuruk tahu persis sepak terjang Gajah Mada selalu mengutamakan kepentingan negara, tidak pernah memikirkan kepentingan pribadinya. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba ada beberapa orang yang berlari-lari menuju ke pintu luar. Kemudian prajurit datang menemui Ibu Suri. "Ada apa prajurit? Kamu berlari-lari?" "Mohon ampun Ibu Suri, di luar sana ada kakek tua yang membawa kayu bakar 1 jikar, yang tujuannya adalah dihadiahkan kepada Ibu Suri untuk upacara pembakaran layon mayat-mayat dari orang-orang Sunda." Betapa terkejutnya Ibu Suri, seakan-akan tergugah oleh situasi dan kondisi kelarutan, larut di dalam kesedihan, bangkit kembali. Benar. Kemudian ucapkan terima kasih kepada orang itu yang mengirimkan kayu bakar. Kemudian Ibu Suri memerintahkan kepada dayang-dayang dan prajurit-prajurit untuk mempersiapkan upacara pembakaran mayat. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, secara mendadak kesibukan untuk mempersiapkan upacara pembakaran mayat dilakukan sore hari itu. Dan akhirnya dengan cepat layon-layon mayat-mayat yang berada di utara pendopo Balai Trata Kerambat Manguntur itu kemudian diambil satu persatu, dan kemudian di depan pintu Purwakro ada 2 tumpukan kayu yang ditumpuk begitu rapi, saling menyilang. Maka di tumpukan kayu yang memanjang itu kemudian ditata mayat itu di atas kayu-kayu bakar. Dan kemudian dimulailah upacara pembakaran untuk yang pertama. Setelah selesai, maka dilakukan pada tumpukan kayu yang kedua, yang mana tumpukan kayu ini diperuntukkan khusus untuk Prabu Linggobuwono. Kemudian permaisurinya yaitu Dewi Roro Lingsing dan putrinya yaitu Dyah Pitaloka. Maka orang yang menyulut apinya adalah Hayam Wuruk sendiri. Pemirsa dimanapun Anda berada, semuanya ikut hadir di tempat itu, termasuk Darmadiaksa Kasogatan dan Acarya Nadendra, Darmadiaksa Kasaiwan dan Acarya Dharmaraja, pemimpin agama Hindu. Kemudian tamu Brahmana dari Bali, yaitu Brahmana Samaranata, juga ikut memimpin upacara itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, sehingga upacara ini berjalan sampai malam.
Setelah upacara pembakaran mayat ini selesai, kemudian Gajah Mada menemui Hayam Wuruk, kemudian berpamitan untuk pergi menuju ke kepatihan. Dan diikuti oleh yang lain, Gajah Enggon, Senopati Macan Liwung, Gajah Sagoro, dan juga Gagak Bongo, serta yang lain akhirnya meninggalkan istana, kembali pulang ke rumah masing-masing. Pemirsa dimanapun Anda berada, keesokan hari di istana dilakukan sebuah sidang, yaitu sidang keluarga, di mana di dalam kerajaan Mojopahit itu ada Saptadharma Prabu, yaitu sebuah lembaga yang beranggotakan raja dan seluruh kerabatnya. Saptadharma Prabu ini sebuah lembaga untuk membahas masalah-masalah kenegaraan, untuk membahas masalah penempatan kedudukan sanak famili dari raja, dan juga membahas masalah pengganti raja berikutnya. Saptadharma Prabu di sini memiliki tugas yang penting dan kedudukan yang sangat strategis, dan anggotanya tidak ada orang lain. Anggotanya hanya keluarga raja dan langsung dipimpin oleh raja. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Saptadharma Prabu yang saat itu langsung dipimpin oleh Hayam Wuruk. Maka di sana ada dua ibu suri, yaitu Ibu Suri Sri Gitarja Tribono Tunggal Dewi, ibu dari Hayam Wuruk. Dan di sana ada ayah dari Prabu Hayam Wuruk, yaitu Raden Cakradara, dan dua adiknya. Kemudian ada bibinya, yaitu Ibu Suri Dyahwiyat, yang didampingi oleh suaminya, yaitu paman dari Hayam Wuruk, Raden Kudomerto, dan sepupu-sepupunya juga hadir di dalam rapat Dharma Sapto Prabu. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam pertemuan itu semuanya nampak wajah-wajah yang sendu. Hayam Wuruk yang duduk di singgasana masih menunjukkan wajah yang lesu. Akhirnya Prabu Hayam Wuruk mengatakan, Ibu Suri, apa yang harus kita lakukan? Ini sebuah pertanyaan yang sifatnya sungguh masih sangat umum. Apa yang dimaksudkan? Akhirnya Sri Gitarja menjawab, wahai anak emas Prabu, yang kamu lakukan sekarang adalah menangkap Gajah Mada dan menangkap 8 pembantu Gajah Mada. Karena Gajah Mada dan 8 pembantu ini yang menyebabkan kejadian perang Bubat, sehingga menewaskan para utusan, calon besan saya, calon menantu saya, dan kerabat-kerabatnya di alun-alun Bubat. Oleh sebab itu,
tangkap Gajah Mada dan 8 orang bawahannya, jebloskan ke penjara. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba dia Yahweh menambahi, aku setuju apa yang diusulkan oleh Kakang Mbok, Ibu Suri, Sri Gitarja Tribono Tunggal Dewi. Tangkap Gajah Mada dan 8 orang pembantunya itu, seret dia ke alun-alun Bubat. Jangan dihukum di penjara, terlalu enak. Gantung mereka di sana, gantung di alun-alun, biar disaksikan oleh seluruh masyarakat Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, wajah Yahweh memerah, menunjukkan emosinya memuncak. Demikian juga Sri Gitarja masih menampakkan wajah-wajah kemarahan. Akhirnya Prabu Hayam Wuruk, Ibunda Suri, Ibu Suri, dengarkan aku. Yang aku maksudkan bagaimana adalah bagaimana Majapahit mempertanggungjawabkan kejadian di alun-alun Bubat itu kepada Sunda. Bagaimanakah kita memberikan penjelasan kepada Sunda tentang kejadian ini? Benar, aku setuju apa yang disampaikan anak Mas Prabu, kata Cakradara, ayah dari Hayam Wuruk. Sekarang ini kita harus memilih orang untuk kita utus ke Sunda. Orang ini bertugas untuk memberikan penjelasan yang masuk akal tentang kejadian yang ada di alun-alun Bubat dan memohon maaf kepada Sunda karena kejadian itu. Mohon maaf, Sri Gitarja menimpali ucapan suaminya. Mohon maaf belum cukup. Mohon maaf belum cukup. Apakah dengan permohonan maaf itu orang-orang Sunda akan bisa menerima? Yang lebih masuk akal adalah tangkap Gajah Mada, gantung dia di alun-alun. Kemudian kita mengirimkan utusan ke sana, memberikan penjelasan bahwa kejadian itu dan orang-orang yang terlibat dan yang bersalah sudah dihukum gantung. Itu baru puas orang-orang Sunda. Benar, aku setuju, kata Diawiyat menimpali. Paling tidak, justru malah tangkap Gajah Mada dan 8 pembantu itu. Kemudian rantai dia yang kuat, jangan sampai bisa kabur. Setelah itu kita bawa menuju ke Sunda. Biar orang Sunda sendiri yang mengadili. Itulah penjelasan. Penjelasan yang masuk akal. Dan untuk menunaikan rasa keadilan orang-orang Sunda,
Hayam Wuruk tertunduk, kemudian bangkit dan matanya tertuju kepada Raden Cakradara yang sejak tadi diam. Mohon maaf Paman, apakah pendapat Paman? Mohon ampun anak Prabu, aku tidak punya usulan apa-apa, tapi aku setuju apa yang disampaikan oleh Kakang Cakradara, bahwa kita sekarang ini adalah harus memilih orang yang tepat untuk kita utus ke Sunda, memberikan penjelasan yang masuk akal tentang kejadian yang ada di alun-alun Bubat. Kemudian aku meminta kepada anggota keluarga yang hadir di tempat ini, jangan pernah memutuskan mengusulkan yang dasarnya adalah dasar kebencian dan dasarnya adalah dasar kemarahan dan emosi. Karena itu nanti sungguh hasilnya tidak baik. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Kakang Cakradara, kita harus segera memilih orang yang tepat. Kalau menurut pendapat saya, orang yang paling tepat itu adalah Patih Maduratna. Karena Patih Maduratna sudah 2 kali datang ke sana. Tentunya orang-orang Sunda sudah mengenal beliaunya. Hayam Wuruk kemudian tertunduk lagi. Setelah itu dengan tenang mengatakan, jangan Paman, kasihan Patih Madu, dia sudah 2 kali saya utus ke sana. Sekali utusan itu 1 bulan, berangkat 10 hari, kemudian istirahat di sana 10 hari, kemudian pulang lagi 10 hari perjalanan. Sehingga kalau di total 30 hari sekali perjalanan pulang pergi. Patih Madu sudah 2 kali. Kasihan kalau diutus kembali. Kemudian tiba-tiba Sri Gitarja mengusulkan, anak Prabu, aku mengusulkan, pilih orang yang tepat. Orang yang tepat itu adalah orang yang memahami tentang asal-usul kejadian terjadinya peristiwa di Bubat ini. Dengan orang yang sangat mengetahui asal-usul sehingga terjadi perang Bubat ini, maka dia adalah orang yang paling tepat apabila nanti dikirim ke Sunda dan memberikan penjelasan di sana. Karena mereka orang yang paling tahu. Ibu Suri sudah punya nama. Tiba-tiba dia wiat menimpali. Anak Prabu, yang dimaksudkan Ibu Suri, Sri Gitarja, Tribono Tunggal Dewi. Orang yang tepat yang dimaksudkan adalah Gajah Mada. Karena Gajah Mada lah orang yang tahu sejak awal. Orang yang tahu sejak awal dan mengetahui proses sampai pelaksanaan, sampai kejadian yang terjadi di alun-alun Bubat yang mengorbankan sekian banyak orang itu.
Dia orang yang paling tahu. Oleh sebab itu aku setuju kalau dia yang dikirim ke sana. Biar dia langsung memberikan penjelasan kepada orang-orang Sunda. Tiba-tiba Raden Cakradara berkata, "Mohon ampun, anak Prabu. Aku sudah mengatakan, jangan di dalam pertemuan ini kita menuruti emosi. Jangan di dalam pertemuan ini kita menuruti kemarahan. Tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan kalau kita menggunakan kemarahan dan emosi." Apa yang disampaikan oleh Ratu Ibu Suri Dyahuyat, andai kata Gajah Mada itu dikirim ke Sunda, apakah Patih Gajah Mada itu kemudian memberikan penjelasan dan minta maaf kepada orang-orang Sunda? Justru malah kebalikannya. Dengan dikirimkannya Gajah Mada ke Sunda, maka itu akan digunakan kesempatan Gajah Mada untuk menghancurkan Sunda. Jangan. Bagaimana kalau Patih Gajah Mada dikirim ke sana? Itu tidak masuk akal. Dan itu akan menimbulkan kekacauan baru. Oleh sebab itu, pikirkan, kalau memang Patih Maduratna itu sudah 2 kali, kemudian kasihan dikirim kembali, maka pilih orang lain yang tepat. Demikian, anak Prabu. Baiklah, aku sudah punya orang yang siap aku kirim ke sana. Dan aku memperkirakan orang ini adalah orang yang tepat untuk bisa memberikan penjelasan kepada orang-orang Sunda tentang kejadian peristiwa di Bubar. Kemudian Sri Gitarja langsung cepat, "Siapakah itu, anak Prabu? Katakan." Pemirsa dimanapun Anda berada, siapakah orang yang akan diberangkatkan ke Sunda untuk memberikan penjelasan tentang kejadian peristiwa di alun-alun Bubar? Terus bagaimanakah Gajah Mada yang mana Hayam Wuruk rupa-rupanya masih belum mau ditinggalkan oleh Gajah Mada? Terus bagaimanakah sikap dari Ibu Suri setelah mengetahui Prabu Hayam Wuruk tidak memberikan hukuman kepada Patih Gajah Mada? Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita ini awal hingga akhir. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.